mengikuti pembelajaran daring hari ini. Baik, sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu mengenai kedatangan dan perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan memperkenalkan agama dahulu atau keyakinan orang Nusantara terdahulu sebelum datangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi, orang-orang Indonesia atau nenek moyang kita dahulu itu memiliki keyakinan terhadap benda-benda mati seperti pohon, batu yang besar ataupun roh orang yang sudah meninggal, dan itu disebut dengan kepercayaan animisme ataupun dinamisme. Nah, setelah datangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, orang-orang Indonesia ini atau orang-orang Nusantara mereka dapat berakulturasi dengan agama Hindu dan Buddha yang menyebabkan segala sistem tatanan masyarakat itu berubah secara drastis, mulai dari pemerintahan, politiknya, ekonomi maupun budayanya. Agama Hindu dan agama Buddha ini berasal dari negara India. Meskipun berasal dari rumpun yang sama, agama ini memiliki ciri khas yang berbeda, mulai tata ibadahnya, kepercayaannya, kitab sucinya, dan lain sebagainya. Nah, jika kita melihat dari jejak awal agama Hindu di India, agama Hindu ini lahir atau ada sekitar abad ke 1500 sebelum Masehi, sedangkan agama Buddha ada atau muncul sekitar abad 500 sebelum Masehi. Jadi selisih 1000 tahun antara agama Buddha dan agama Hindu. Lebih tua agama Hindu tentunya. Kedatangan orang India ke Indonesia ini disambut baik oleh orang-orang Nusantara, dibuktikan dengan diterimanya agama Hindu dan Buddha di Nusantara menjadi sebuah agama yang besar pada saat itu, pada tahun sekitar 1400 Masehi hingga 1200 Masehi. Nah, agama Hindu yang dibawa oleh orang-orang ini datang melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat ini meliputi pegunungan dari India menuju pegunungan Tibet, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, hingga nanti titik temunya di Semenanjung Malaya dan ke Nusantara. Sedangkan dari jalur laut, yaitu dari India langsung ke Semenanjung Malaya, karena jalur laut ini pada saat itu digunakan sebagai jalur perdagangan yang sangat-sangat efektif pada saat itu untuk ke negeri Tiongkok atau Cina. Beberapa ahli mengungkapkan bahwasannya ada 5 teori yang menyatakan kedatangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, yang keempat ada teori Sudra, sedangkan yang kelima ada teori arus balik. Nah, dari 5 teori ini sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Nah, mari kita bahas teori yang pertama yaitu teori Brahmana. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama J.C. Van Leur, yang mengungkapkan bahwasanya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh seorang Brahma, yang dimana mereka datang ke Indonesia atau ke Nusantara pada saat itu untuk mencari bentuk legitimasi terhadap raja-raja di India. Dari teori Brahmana ini yaitu ditemukannya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, yang dimana pada saat itu hanya orang-orang atau kaum Brahmana yang mampu menguasai bahasa dan huruf Sanskerta tersebut. Dan juga pada waktu itu agama Hindu hanya boleh disebarkan oleh kaum Brahmana saja. Yang kedua yaitu teori Ksatria atau teori para pejuang Ksatria. Nah, teori ini mengungkapkan bahwasannya pada saat itu di India terjadi perang besar yang menyebabkan para orang
satria yang tidak ingin berlutut pada yang menang itu, mereka melarikan ke Nusantara, yang di sana mereka membentuk sebuah koloni-koloni baru yang nantinya akan menjadi sebuah kerajaan atau kelompok-kelompok terkecil dan sambil menyebarkan agama Hindu di sana. Nah, teori ini dikemukakan oleh FDK Bos. Yang ketiga yaitu teori Waisya atau teori orang-orang berdagang atau orang-orang yang sedang berdagang. Dalam teori Waisya ini disebutkan bahwasanya agama Hindu dan Buddha yang datang ke Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang atau orang-orang yang sedang berdagang ke Nusantara. Nah, pada saat itu di dunia orang-orang yang berdagang itu lebih sering menggunakan transportasi laut. Nah, mengapa? Karena di darat ini terlalu banyak orang-orang atau penjahat-penjahat yang ingin merampas dagangan mereka, sehingga jalur laut adalah jalur yang lebih efektif dan juga membawa barang lebih banyak. Nah, ketika sudah sampai di Indonesia, mereka akan menetap di Indonesia selama 6 bulan karena menunggu angin muson timur dan muson barat untuk pergi ke tempatnya di India dan datang di Indonesia. Nah, dari sini pula orang-orang atau orang India yang berdagang, mereka menetap dan menyebarkan kepercayaannya di Nusantara. Yang keempat yaitu teori Sudra. Nah, Sudra dalam kasta agama Hindu, Sudra ini adalah orang-orang yang paling bawah dari segala kasta. Nah, orang-orang Sudra ini contohnya itu seperti buruh dan budak. Nah, karena orang-orang Sudra ini ingin mengubah nasibnya yang tidak bisa naik kasta atau di bawah terus, tidak berkembang, artinya mereka ini datang ke Nusantara. Mereka menyebarkan agama Hindu di Nusantara untuk menaikkan derajat mereka naik 1 tingkat atau lebih, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teori arus balik yang artinya datang ke sana dan kembali lagi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Fredrik David Bos. Ketertarikan orang Indonesia terhadap agama Hindu dan Buddha ini, mereka pergi ke India dan menimba ilmu di sana. Bersama para Brahmana mereka menimba ilmu, kemudian kembali lagi ke Indonesia sehingga mereka menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, bukti dari adanya agama Hindu di Indonesia ini dibuktikan dengan Prasetya yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya agama Hindu datang ke Indonesia abad ke-4 Masehi dan mulai berkembang abad ke-5 Masehi. Nah, perkembangan ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus merubah segala tatanan yang ada di masyarakat Nusantara pada saat itu. Sama seperti dengan agama Islam, ketika datang ke Nusantara, mereka masih banyak mengalami penolakan-penolakan yang akhirnya dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Nusantara. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan walaupun di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.